sebetulnya masalah ringan, tuduhan ijazah palsu. Dan pada saat itu kasusnya belum P21 tapi sudah tersangka Mas Roy ya? Belum juga P21. Oh, baru dilimpahkan kejaksaan. Iya. Ini adalah gambar yang dibuat menggunakan Coba ditunjukkan AI. dulu. Jadi ide itu pun nggak akan pernah ada dari kawan-kawan relawan? Bukan masalah Nggak ide, usah. niat itu aja tidak ada dari Nggak usah, mereka memang nggak ini. Ya, kalau asli kita bilang asli, kalau palsu kita bilang palsu. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan bahwa salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pendaftaran calon presiden tahun 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. KIP pun memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan salinan ijazah tersebut kepada pemohon informasi. Putusan ini mempertegas bahwa dokumen ijazah yang digunakan dalam proses pemilu termasuk dalam kategori informasi publik, sehingga dapat diakses sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Di sisi lain, Kamis 8 Januari 2026, dua tersangka Egy Sujana dan Damai Heri Lubis didampingi kuasa hukum Eli Danetti mendatangi kediaman Joko Widodo di Gang Kutai Utara 1, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyebut kedatangan mereka sebagai bentuk silaturahmi dan niat baik. Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap dua tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Egy Sujana dan Damai Heri Lubis. Sementara tersangka Roy Suryo membantah kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo bermuatan politis. Roy, Tiva Fauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar memperkarakan ijazah Jokowi berdasarkan asas keilmuan. Sama sekali enggak. Saya, Dr. Tiva, Dr. Rismon, itu insya Allah kami itu sains murni, ilmu pengetahuan murni. Berarti bukan untuk Sama sekali enggak ada. Joko Widodo sendiri yang menarik-narik ke urusan politik. Ya, dia menuduh ada orang besar, terus termul-termulnya bilang ada warna biru, ada apa? Kasihan ya. Enggak benar. Jadi makanya saya setuju. Salah satu partai menuntut para termul itu yang menyatakan kalau ada orang besar atau bahkan ada satu partai di balik. Enggak ada sama sekali. Berarti kami bertiga pure ilmiah, pure science. Enggak ada. Saya memang tidak pernah kemudian mundur dari partai dengan berkhianat. Enggak. Saya mundur baik-baik dari Partai Demokrat 6 tahun yang lalu dan hubungan saya masih tetap baik, tapi hubungan baik itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Ya. Lantas, bagaimana polemik ijazah Jokowi ini akan terus bergulir? Berikut Abraham akan membahasnya lebih dalam bersama tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damani. Sobat saya Abraham Silaban, hari ini saya akan berbincang bersama dengan dua figur yang saya anggap sahabat saya, yang kerap tentu berbeda pikiran, beradu argumen di layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Bung Roy Suryo. Apa kabar Mas Roy, sehat? Alhamdulillah siap. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Bung Freddy, apa kabar Bung Freddy? Puji Tuhan sehat. Luar biasa ini. Abraham. Kita terakhir ketemu sambil main biliar. Betul. Ya. Dan pada saat itu kasusnya belum P21 tapi sudah tersangka Mas Roy ya? Iya. Tapi kali ini terima kasih sudah hadir. Belum juga P21 loh. Oh, baru dilimpahkan kejaksaan. Iya. Oke. Nanti masih seperti kalimatnya Pak Jokowi ketika di Bola-balik. Bola balik. Kalau kayak lagu tak bola balik. Iya, tak bola balik. Tapi hari ini saya ingin ajak kita mendalami diskusi yang tak kunjung putus. Oke. Ya, mengenai
ya polemik dugaan ijazah palsu Ya. Pak Jokowi ya, yang disebutkan tadi betul bahwa kasusnya sudah dilimpahkan kejaksaan. Nah, nanti akan tinggal tunggu dari bagaimana respon kejaksaan Persis. ya. Ya. Tapi lepas dari itu ada yang menarik karena kubunya Mas Roy Aha. sudah sowan ke Solo. Iya. Saya pikir Mas Roy karena dekat di Jogja ikut tadinya satu rombongan gitu ya. Enggak mestilah. Kenapa Mas? Kan ada peribahasa. Itu kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Lah sama dengan itu. Ya toh, jadi Solo itu mungkin nggak tampak kalau ada di Jogja. Gitu. Jadi nggak ke sana. Tapi udah dibalas belum chatnya? Apa itu? Ya, nyebutnya antara pecundang atau Nah, pecundang atau pejuang? pecundang atau pejuang. Nah, itu itulah. WhatsApp-nya Mas Roy ke Pak Egy Sujana. Iya. Udah. Dibalas nggak? Dibalas. Apa balasnya? Dengan sikap, Mas, saya best, tidak pernah minta maaf. Clear banget. Dan tadi kebetulan di TV sebelah, saya ketemu juga dengan DHL, Damai Lubis. Iya. Menegaskan juga, kami nggak minta maaf kok. Standing point kami tetap sama, ijazahnya tetap palsu. Waduh. Iya. Tapi kami mengajukan RJ. Nah, lucu kan? Jadi apa arti pertemuan itu, Ya, Bung Freddy? makanya arti pertemuannya ya lucu-lucuan aja. Ya masa iya jauh-jauh ke Solo lucu-lucuan, apalagi diinisiasi oleh relawan. Kawan relawan itu. sendiri loh, Rejo. Di sini Projo. Iya, makanya saya bilang sebelum nanti Bang Freddy komen, makanya saya yang komen, udahlah, itu kita nggak perlu menginterpretasikan isinya apa. Iya. Tunggu sampai Pak Egy Sujana atau juga Damai Lubis bikin statement terbuka atau bikin press atau syukur-syukur mau diundang di TV-TV menyampaikan maksudnya apa. Karena salah nanti saya kalau menduga-duga. Karena itu statementnya clear betul. Baik secara oral ya disampaikan secara langsung bahwa dia tidak minta maaf itu ada voice-nya atau disampaikan saat tertulis juga sama. Jadi apa dibalik kartu pertemuan Pak Jokowi dan Egy beserta Damai Hari Lubis. Ya, kalau saya memang tidak ikut pertemuan itu, Iya. tapi Betulan nggak? Ada maaf-maafan, katanya ada rangkul-rangkulan disebut loh sama relawan. ya kalau Rejo itu kan ada juga gambarnya kita lihat ya, kalau masalah rangkulan, pelukan. Cuman Pak Jokowi kan udah ngomong, beliau juga nggak cerita tentang maaf-maafan. Ini gambar yang mana nih? Gambar yang rangkulan. Hati-hati hoax loh itu. Ini kan. Langsung dibuka gambarnya. Oh, Ini udah kita periksa ini. Dan ini saya ela itu hoax. Ini adalah gambar yang dibuat menggunakan Coba ditunjukkan AI, dulu. character generation. Oke, Nah, bahwa mungkin ada rangkul-rangkulan, tapi Siapa? pasti bukan ini kan? pasti bukan ini. pasti bukan ini. Karena Gitu. bajunya bukan ini. Nah, Iya. Karena kan dimension itu rangkulan-rangkulan itu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu yang dirangkul apanya. Kalau waktu saya itu, lihatnya juga gini, Bang. Ini kebetulan yang muat adalah situs-situs online biasa, Yes. Ya. bukan yang media mainstream. Media mainstream. Kita nggak pernah tahu ini Ya, sumbernya dari saya mana. tidak bermaksud untuk mendinai ada rangkulan atau tidak, tapi tolong media juga jangan percaya begitu saja kalau ada gambar kayak gini. Terima kasih Mas Roy ya. Semuanya. Ini Iya. yang Ya, kita terima butuh dari kasih Mas juga. Roy ya, Iya. untuk memastikan kepada kita Iya. dengan Ya kalian. kalau asli kita bilang asli, kalau palsu kita bilang palsu. Tapi yang satu itu masih tetap bersikukuh. Oh biar ya nggak apa-apa. Itulah demokrasi antara saya dengan Mas Freddy. Silakan Iya. lanjut Mas. Jadi saya cuman mau mengulang aja Ya. dari Pak Jokowi kan sudah merespon pertemuan itu. Jadi memang itu menunjukkan niat baik, Iya. silaturahmi. Ya datangnya seorang Egy Sujana, Damai Lubis ke rumah Pak Jokowi. Oke. Ya tentu membicarakan kasus. Iya. Makanya Pak Jokowi juga menyampaikan nanti tindak lanjut RJ-nya akan ditindaklanjut oleh lawyernya. Saya rasa informasi itu saja yang bisa kami pegang. Dan jauh sebelum, bukan jauh lah, beberapa hari setelah pertemuan itu, saya dengan Mas Roy juga, juga saya merespon juga hal yang seperti itu. Sama juga saya katakan, ya untuk memang kebetulan yang klaster 1 ini memang kasusnya belum diproses Iya, seperti belum di BAP. klaster 2 ini. Ya. Oke. Jadi memang Belum dilimpahkan kejaksaan yang Bukan, jelas. Belum, sama sekali cuman belum. itu. Belum diperiksa. belum diperiksa, Mereka- belum mereka itu diproses belum di diperiksa, belum di penyidikan. BAP. Jadi baru klasternya Mas Roy Ya. yang kita sebut teroris ini. Nah kan begitu. Jadi memang peluang
Untuk klaster 1 ini, untuk restoratif justice atau penyelesaian Iya. secara baik-baik memang sangat terbuka. Sangat terbuka karena belum ada label terorisnya di sana. Ya, namanya kalau disingkat bukan teroris. Tifa, ya, Roy Roy, Desmond. kata Pokoknya mereka. penyebutan saja akan begitu. Jadi memang kalau kasusnya klaster Mas Roy ini kan sudah dilimpahkan, Ya. sudah dilimpahkan dan memang sistem peradilan pidana kita, Mas Roy juga sudah sangat paham. Memang tahapannya setelah dilimpahkan akan diteliti dan kami percaya memang itu akan P21. Kalau kalau Gitu. lihat kalau jaksa penelitinya benar, baca BAP kayak gitu, nggak akan P21. Ya itu menarik ya, kita harus lebih teliti ya. Terhadap sesuatu tentu, saya Ya. berharap ini semua profesional menjalankan ya, secara akuntabel tentu saja. Harus dan begitu. bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya. Tapi balik lagi bicara soal tadi dibuka kartu pertemuan itu, Nah. kemudian juga meneliti bagaimana langkah-langkah yang selanjutnya gitu kan. Saya ingin ajak ini bermain ketelitian dan bermain langkah-langkah di sini. Ada permainan kartu yang lagi happening hari ini, Mas Ya. Roy. Mas Roy dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Belum Saya ada nggak tahu. jabatan Ini itu. belum ada jawabannya. Nggak tahu apakah ini kemudian bisa diangkat menjadi olahraga. Karena disadari atau tidak, domino itu udah jadi olahraga. Ini satu permainan Uno namanya. Ya. Mas Freddy ya, Bang Freddy ya. Jadi kita coba mainkan sama-sama. Boleh, Karena boleh. permainan ini yang penting bukan cuma kartunya, tapi kita membaca permainannya. Baik. Tentu apapun gerak langkah dari kubu Mas Roy pasti dibaca oleh Bung Freddy. Layaknya demikian juga apa yang Betul. diutarakan dari Ya. dari kubu Mas Freddy dan kawan-kawan relawan pro Jokowi. Nah tentu juga dibaca oleh Semoga begitu. Mas Roy dan kawan-kawan. Tapi lepas dari itu di era digital ini kan kita bicara hari ini yang penting bukan informasinya, tapi bagaimana kita menanggapinya. Kita duduk bersama membicarakan Ya. itu satu hal yang penting untuk kita tunjukkan Ya. dalam perbincangan ini. Ya. Kita main biliar sudah, Ya. dengan kepala dingin kita bisa bicarakan. Oke. Kemudian hari ini kita main Uno dan kita berharap juga kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Ya. Oke, baik kita bagikan ya. Mainkan. Ini permainan ini kita mengingat nih kalau aduk mengaduk seperti ini, Nah. yang jelas ini kita mainkan Baik. secara ringan. Ya. Mas Roy, kita bagikan ini ternyata kartunya dimainkan dengan 7 kartu Mas Roy. Artinya apa Mas Roy? Angka 7 ini? Artinya, apakah itu 7 orang yang saya laporkan? Nah, atau presiden yang ke-7? Wah. Ada juga. Artinya presiden ke-7 itu akan selalu hidup. Wih. Iya kan? Ya gimana enggak ya? Iya. Kemarin yang didatangi Mas Egy, Pak Egy ya, didatengin oleh Pak Egy ya, tersangka ya, dan kemudian memberikan statement dan apapun statementnya, kemudian itu menjadi perbincangan. Oke, kita mulai, boleh ya? Mulai, kita buka Ya. dulu kartu di sini. Nah, angka 1. Ya, Warna saya hijau. mulai angka 1 ya, saya buka ya. Angka 1 warna hijau. Nah, ini coba. 4 Mas Roy. Ini warna hijau juga. Woi 8, tunggu sebentar. Ya. Keluar angka 8 Mas Roy. Iya, bagus 8 itu. Dari 7 ke 8 Mas Roy. Itu tidak terputus. Tapi bukan berarti penerus dari 7 itu adalah anaknya yang nomor 8. Itu nggak boleh. Karena pendidikannya juga ngaco itu. Angka 8 ini kan kerap diasosiasikan dengan presiden ke-8. Iya, sekarang Betul. kan Kira-kira presiden ke-8 ngikutin nih kasus ini. ngikutin. Silakan. lanjut. Kan ada statementnya juga kan, meskipun ya tidak jelas-jelas banget. Ya, Ini Reverse. Reverse. Balik. Luar biasa, langsung reverse nih ya. Reverse artinya Saya. kembali warna kuning. Dia nggak ada. Oh, Oke, Mas Roy. loh. Nggak ada lagi? Nas Roy sekarang. Mas Roy. Lah ya. Karena reverse. ya. Ini ada 2 kartu reverse ya. Ah. Saya mau nanya dulu ya. Reverse ini artinya dikembalikan. Itu. Jadi yang dilimpahkan kemarin itu karena sama sekali tidak sempurna dan sama sekali cacat,
pasti akan dikembalikan oleh kejaksaan. Anda begitu yakin, Mas Roy? Ada lah, yakin lah. Karena BAP-nya kayak gitu, BAP-nya nggak bunyi kok. Nggak, padahal Anda sebetulnya barangkali loh ya, saya punya bayangan ya. Jangan-jangan nggak mesti dikembalikan. Semestinya bisa melalui RJ. Ngapain? Layaknya yang diajukan oleh dua tersangka, Kebetulan- Egy dan Damai Hari Kebetulan Lubis. kalau RJ itu adalah memang kami minta selaku ahli. Rocky Gerung. Lain. Itu lain itu. Ya, sebetulnya bisa nggak sih ini kalau beliau berharap oke pasti akan dikembalikan oleh jaksa, tapi Ya. belum tentu ya depannya. Tapi apakah potensi untuk restoratif justice itu dimungkinkan? Ini saya berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa maaf-maafan itu satu hal, proses hukum tetap berjalan. Iya, Tapi kan gitu sedikit memang banyak disebutkan dalam pertemuan tersebut sudah maaf-maafan. Artinya sesungguhnya sudah clear dengan klaster 1, dengan Damai Hari Lubis, dengan Egy dan lain-lain. Setidaknya hanya 2 orang ya. Kan klaster 1 itu ada berapa? 5. Ada 5 orang. Oke. Jadi ini yang udah proses RJ lah saya katakan, betul. itu cuman Bang Egy sama Bang Damai Hari Lubis. Nah, masalah ini dikembalikan itu dalam proses berkas misalnya dikembalikan kembali kepada penyidik, sebetulnya itu proses biasa juga P18 P19 Apakah itu. RJ itu jadi benar dikeluarkan atau enggak? Kan kita sekarang juga lucu mendengar statement-statement langsung dari Egy dan juga dari Damai Hari Lubis, baik itu suara langsung maupun juga dalam teks yang banyak beredar. Kata Egy dan kata Damai Hari Lubis tadi juga ketemu saya, tidak ada permintaan maaf, ijazahnya tetap palsu. Masa sih ada pertemuan kayak gitu? Ada statement kayak gitu ada jelas. Tadi di salah satu TV Damai Hari Lubis jelas mengatakan itu. Kemarin di salah satu TV yang lain lagi, ya itu juga voice-nya Egy Sujana, ya ketika ditelepon melalui handphone dia mengatakan nggak ada maaf-maaf. Kenapa begitu reaktif Mas Roy? Sama. Apakah kemudian dirasakan ketika pertemuan itu mengubah struktur perjuangan yang sedang berjalan? Mungkin juga gini, mungkin Kan juga. teman-teman kan ada dalam satu Oh iya, kalau saya sih, barisan. makanya kalau saya sih ketawa aja ketika Ketika ada 2 orang yang Iya. sowan loh ke Pak Jokowi Enggak, kalau saya sih dengan sadar loh ketawa Mas aja. Roy. Kalau saya ketawa kan malah jadi pertanyaan bagi kami. Mereka itu masih pejuang atau pecundang? Nah, jadi mungkin mereka mendengar itu nggak mau Sebetulnya dong. harusnya nggak pertanyaan, langsung aja pernyataan Mas Roy. Enggak lah. Mas Roy mereka Enggak. pejuang atau pecundang? Saya harus khusnuzon. Saya berpraduga baik. Nggak boleh kita melakukan atau kalau dalam kepercayaan agama aja juga di surat Al-Hujurat itu bahwa mereka itu harus dilakukan yang namanya tabayun itu klarifikasi. Saya tidak boleh menilai, ya. Biarkan. Saya juga tidak boleh menilai apakah Pak Jokowi akan memberikan RJ atau enggak, terserah. Oke. Apakah kuasa hukumnya akan kemudian mendorong atau tidak, ya. Tapi yang jelas adalah bahwa itu terserah saja kepada mereka. Gitu. Jadi kalau terserah, saya turunkan ini supaya terserah, supaya berhenti satu. Oke, betul berarti ya. Mas Freddy berhenti. Ya, Mas Dan mengeluarkan. Abe. Jadi Mas Roy jalan terus sendiri. Oh, jalan tuh sendiri, tapi kalau ada orang kurus, orang cungkring di baliknya Mas Freddy ada. Mas Roy ini 2 kali mengeluarkan angka biru loh. Oh iya. Nggak, tunggu Mas Roy. Ini banyak yang mengasosiasikan itu loh Mas Roy. Mas Roy harus jawab juga. Apa? Siapa di balik ini semua? Karena ada dugaan, ada orang besar di balik ini. Nggak ada. Kemudian ada partai yang terasosiasi dengan warna yang Mas Roy Sama sekali keluarkan nggak juga. ada. Kalau Nggak orang ada. besar di balik saya mendukung itu sama sekali nggak ada, apalagi partai. Jadi Mas Roy jalan terus sendiri. Oh, jalan tuh sendiri, tapi kalau ada orang kurus, orang cungkring di baliknya Mas Freddy ada. Gini, pasti juga publik bertanya-tanya, masa iya sih Mas Roy? Kan ini banyak menguras tenaga. Iya, Energi, tapi kan sama aja penghinaan kepada saya dong. Kalau kemudian dikira kemarin, oh nggak bisa dong dia ke Australia ke Sydney kemarin kalau nggak dibiayai orang, enak aja. Mau kemana aja, saya bisa aja kemana aja.
Ya. Terus sumber daya yang digunakan ini dari mana? Ada lah. Pengacara, kemudian juga Pengacara kami terus terang. akomodasi. Kalau ini terus terang, kemudian juga logistik pengacara dan kami itu sebagainya, adalah Mas Roy. mereka benar-benar lillahi ta'ala bela kami. Ya, artinya dengan sepenuh hati dan pro bono. Pengacara, semuanya pro bono. Jadi berlebihan dong kalau begitu, Bung Freddy, apa yang pernah disampaikan itu memang udah jauh-jauh hari ya dulu. Kan tahun lalu saya ingat apa yang saya disampaikan selalu Pak Jokowi. mengatakan dalam kasus ini, dalam isu ijazah ini kan selalu saya katakan bahwa memang ada dua hal, hukum dan Politik, politik. ya. Ya, hukumnya sedang berjalan yang sedang kita bahas tadi. Yang dimaksud orang besar itu adalah ya politiknya. Jadi politiknya ini memang ada orang-orang yang berkepentingan memang di kasus ini. Dan misalnya kita tidak boleh misalnya menyebut nama memang itu ketika di publik begitu, tetapi kan kenapa diasosiasikan misalnya dengan biru? Iya, ini kan warna yang keluarkan. Iya, biru. diasosiasikan. Dan itu bukan pertama kali loh. Iya, publik. Jadi siapa yang mendengungkan semestinya dia yang membuktikan. Iya, Iya. publik kan bisa melihat memang kenapa publik mengasosiasikan itu memang yang berapa bulan kemarin itu yang muncul memang teman-teman dari Partai Biru ini banyak yang keluar di dalam yang bukan membela. dari partai biru juga banyak. Iya. Yang bukan non partai juga banyak. Iya, ya, tapi yang paling banyak sensi aja ini teman-teman. yang paling banyak itu teman-teman dari biru ke sehingga Saya mau keluarin sembari jalan. nih, yang Sehingga warna merah publik- juga ada sebetulnya loh. Ada, tapi Yang kan merah nggak juga. bisa. Tapi lepas dari itu, bagaimana menilainya? Apakah memang betul sungguh ada di balik ini atau gimana? Ya, saya bilang tadi politik. Jadi ini berbicara kepentingan politik yang untuk mendowngrade Pak Jokowi. Tidak dalam artian di balik kasus hukumnya misalnya ada yang mengintervensi di kepolisian, bukan, tetapi dalam konteks politik ada yang numpang Nggak di kepentingan ada kasus ini. intervensi-intervensian. Jadi seperti makanya diasosiasikan oleh memang banyak orang biru di situ. Salah satu lawyer gitu loh. Siapa lawyernya? Misalnya Denny itu kan dulu mantan. ya oke mantan. juga Mas Roy juga mantan. Saya juga mantan udah 6 tahun. Anda melihat nggak kebetulan ini? Nggak Nggak kebetulan ya? Amir, loh kok kebetulan di publik gitu loh. Keluar ini semua ini. Termasuk statement-statement yang menyudutkan Pak Jokowi. Nah, tunggu ya. Lawyer yang merah juga ada, Pak Petrus Celestinus itu kan juga TPD. TPDI ya. Ya. Poinnya adalah Nggak begini, apa-apa. dari bualan ini, saya harus katakan ini bualan karena belum dibuktikan ya. Fakta ini kok bualan kemana? Udah ada bukunya. Bukan, maksudnya Jokowi White Paper. bualan soal bahwa ada orang. Oh, di balik ada itu. orang, ya, kalau itu Bahwa bualan. ada partai biru, mohon maaf ya. Itu ada yang merasa tersinggung loh. Merasa tersudutkan loh. Ya silakan tersinggung kepada publik karena publik yang ini kan udah banyak di media sosial dimanapun silakan tersinggung karena iya. publik menyimpulkan itu karena fakta-fakta tadi ini keluar memang orang-orang yang Tapi dari biru publik ini. pun gini, Mas Gitu Ari. loh. Publik pun ternyata udah kelihatan mereka itu kayak diorkestrasi dari kelompok itu Cebogor Nusantara itu gitu loh. Jadi udah kelihatan. Ya udahlah, kalau gitu saya langsung main angka 8. Angka 8. Warna merah biar kita Warna selesaikan merah. pembahasan warna biru ini. Kalau gitu ini juga Merah artinya berani. Berani. Wah, angka 4. Angka Berani. 4. Gitu. Mas Roy masih berani nggak ungkapkan sini? Woi berani lah ngapain? Enggak. Dengan senang hati. 5. Itu lagi ya? Merah. Merah 5. Ya. Kembali. Wah, 5. Limanya hijau ya itu ya? Hijau ya. Oke, hijau. Reverse. Oh, berarti Reverse. Berarti saya lagi Lagi, main ya? iya. Oke, reverse. Dibalikin ke saya nih ya. warna yang sama. Warna yang sama, warna hijau. Nggak ada. Terpaksa nyaku, Mas. Cool. Oke, Mas Nyaku. Freddy. Silakan, Mas Freddy. Oke, hijau. Hijau. Ada juga yang hijau yang belain saya juga ada. Oh ya? Wah, itu berarti Ngebom. ngebom. Saya nggak boleh jalan. Nggak boleh jalan. Artinya, Artinya segera masuk tahanan. Nggak boleh jalan kemana-mana. Insinuasi ini. Nggak boleh jalan kemana-mana ini.
Enak aja. Jadi ini maksudnya itu seperti itu. Ijazahnya bener, palsu 99,9%. Tapi kunci jalan saya juga, saya nyangkul lagi nih karena kalau beliau nggak jalan saya yang jalan, kalau nggak ada saya nyangkul. Betul. Saya yang jadi korban nih Mas. Aduh Mas Roy, lanjut. Nah, ternyata saya juga nggak boleh jalan. Nggak ada. Ini apa? Hijau. Hijau nggak boleh jalan nyangkul Mas. Nah, sebentar nyangkul dulu Mas. Nyangkul dulu. Nyangkul Silakan. dulu. Uno. Wih. 3-1. Ternyata Mas Tinggal Roy satu. akan selalu jadi pemenang kayaknya. Selalu ya, alhamdulillah. Enggak Amin. dulu. Jangan hentikan permainan ini. Iya. Ini sekarang saya. Hijau, ya hijau Hijau atau ya? 7. Iya, 7 lagi nongol ini. Bentar. Hijau atau 7. Gini, 7. Mas Roy, Anda melihat dengan kemudian diinisiasinya restoratif justice, ada potensi kemungkinan bahwa kasus ini berujung damai. Anda melihat anti klimaks nggak sih? Yang jelas memang ada damai kemarin. Damai hari lubis. Iya, ada Edisi damai di Jana. sana. Ada damai di situ. Ya kita lihat gini. Masyarakat tampaknya memang menerima kalau itu damai. Karena kalau damai, berarti kan tidak ada pembuktian. Padahal dari kami, ya ini hak kami untuk menyampaikan. 99,9% ijazah itu palsu. Bahkan dengan segala prosedurnya itu nggak benar, skripsinya nggak ada, kemudian tidak pernah keluar nilai yang benar ya. Jadi artinya ya nggak boleh damai, harus ada yang memang kalah gitu. Cuman kalau kalah itu nanti akan dilihat apakah kalahnya tuh karena hukumnya tuh hukum yang benar restart, hukum yang benar-benar sesuai dengan aturan, atau hukum kekuasaan maksat. Jadi ide itu pun nggak akan pernah ada dari kawan-kawan relawan. Bukan masalah Nggak ide, usah. niat itu aja tidak ada dari Nggak usah, mereka nggak ini. perlu. Kami nggak butuh maafnya. Ngapain juga dia harus minta maaf kepada rakyat? Mengupas jam 8 malam hanya di Nusantara TV. Bung Freddy gimana melihatnya? Apakah mungkin bahwa oke di satu klaster ini untuk figur tertentu yang sudah sowan ke Pak Jokowi, ujungnya ya damai gitu. Jadi selesai gitu. Enggak. Ini akan jadi pesan bahwa apa yang hari-hari ini diperdebatkan oleh publik ya, netizen yang sudah terbelah tentu ya. Ya. Kalau Akan berakhir anti klimaks. kalau bicara tuduhan dugaan palsu ijazah Pak Jokowi ini tentu tidak anti klimaks. Publik, Mas Roy juga saya sepaham bahwa memang ini harus dibuktikan di pengadilan. Sehingga memang harus ada yang tersangka ini sampai menjadi terdakwa di pengadilan. Atau pengadunya menjadi terdakwa. Supaya bisa itu dibuktikan di pengadilan. Kan begitu. Ya, yang sekarang yang paling terdekat kan Mas Roy ini, klaster kedua. Kalau yang klaster pertama itu, kalau saya pribadi juga, toh yang dua juga sudah proses RJ. Nah, ya untuk klaster yang pertama saya sepakat itu juga di-RJ-kan saja semua. Kenapa? Ya kenapa itu di-RJ-kan saja semua? Kan kepentingan Pak Jokowi karena terus diserang kehormatannya oleh Mas Roy dan kawan, kan dia buktikan. Jadi dengan klaster 2 itu masuk pengadilan, pembuktian itu sudah cukup menjawab pertanyaan publik tentang kasus Pak Jokowi sampai itu nanti diputus. Jadi tidak harus 2 klaster ini memang. Saya pribadi sepakat yang klaster 1 itu di RJ atau berhenti, tetapi Mas Roy dan kawan-kawan memang harus masuk persidangan. Saya menangkap ada pesan jangan-jangan ada pembelahan di sini di tubuh. Betul. Saya mau bilang itu. Inilah strategi belah bambu atau strategi divide et impera atau strategi untuk memecah, dan ini kenapa teknik dari company dulu ya, dari VOC diadopsi lagi oleh Jokowi gitu loh. Jadi Jokowi itu sama aja company, sama dengan ya yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana dalam WA yang beredar kemana-mana. Saya hanya menyampaikan saja loh. Pak Egy menyampaikan, loh jangan dikira kesana itu untuk minta maaf, gak ada. Itu yang saya nggak habis pikir ya, datang ke rumah, sowan terus menasihati orang di situ yang mana dirinya adalah pesakitan jadi tersangka. Justru itulah, kalau itu benar yang dilakukan oleh Damai Hairul Lubis dan Pak Egy Sujana, dia pejuang.
Ya kan begini, kan Pak Jokowi mengatakan nanti akan ditindaklanjutin oleh lawyernya. Saya lihat juga Yaakob Hasibuan sudah aktif di situ. Nah, tetapi kan kita juga sama-sama tahu lawyernya itu kan Bu Neti itu, kalaupun tadi dikatakan Bang Damai Lubis misalnya ijazah tetap palsu misalnya, atau Bang Egy mengatakan ijazah tetap palsu. Lawyernya Neti udah mengakuin. Lawyer, nggak punya hak suara dong. Sementara Pak Jokowi tadi mengatakan nanti akan ditindaklanjutin oleh lawyernya. Tunggu, soal strategi pembelahan tadi itu, apa betul itu? Bahwa ini harus menjawab anggapan publik juga. Ada yang menganggap bahwa bagus karena supaya nggak rame-rame lagi, ya dipertemukan saja kan. Jadi ada istilahnya tabayun misalnya gitu. Tapi ada di sisi lain yang menganggap ini kan diinisiasi oleh relawan. Oh jangan-jangan ini pembelahan. Nah itu klaster 1. Karena relawannya yang mengantar itu sudah dikenal dulu dua orang itu yang namanya Darmizal sama Rahmat itu. Rejo itu ya? Iya, relawan Jokowi itu sekarang mereka bergabung ke Rejo karena udah dipecat juga dari Demokrat. Itu adalah orang yang mau membelah Demokrat waktu itu. Oh ya? Iya, Darmizal dan Rahmat itu termasuk orang-orang yang dulu ada pada Demokrat palsu, Demokrat hasil Deli Serdang Muldoko dulu. Jadi lah udah kelihatan lah ini anunya, tangan-tangan jahatnya udah kelihatan. Gimana Bung Freddy menjawab itu? Apa betul ada strategi pembelahan yang dilakukan di sini gitu supaya nggak sulit di sini, supaya ada kesan perjuangan? Oh ternyata tuh kan nyerah juga akhirnya di pinggir di di kalangan aktivis, di kalangan politisi, di kalangan lawyer, advokat, semua kenal nih Bang Egy Sujana. Kenal tahu semua ini gimana karakternya. Vokal barang ini. Bukan cuma vokal, ini terdepan terus ini. Nggak ada yang bisa mempengaruhi ini barang, ini orang. Jadi masa sih seorang Egy Sujana yang bisa katakanlah dimanfaatin kalau memang harus dimanfaatin untuk mengadu domba? Enggak. Satu hal lagi lah supaya nggak aneh desas-desus di luar sana. Jangan-jangan sudah ada dalam tanda kutip 86. Nah, atau apalah istilah, angka 8 kan udah keluar tadi, angka 6 belum. 8 dan 6 bentar lagi keluar. 86 terhadap dua tersangka ini untuk selesai sebelum kemudian berakhir. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kepentingan Pak Jokowi memang membuktikan atau membantah tuduhan ini melalui proses persidangan. Dan itu sudah cukup melalui terdakwa nanti 3 ini saja teroris itu. Klaster 1 itu tidak perlu menurut saya, tidak perlu tapi sudah menjawab persoalan ini gitu loh. Menurut saya itu sudah cukup. Ya, saya setuju dengan gitu loh. Artinya jangan ada indikasi ada 86 ya. Karena apa? Karena kalau tadi bahwa Egy dikatakan kenal betul. Ya memang Egy sampai dengan last minute pun masih mengatakan kalau nggak ada permintaan maaf. Saya justru kesal menasihatin dia. Cuman memang jangan sampai, aku setuju Bang Reddy tadi ya. Jangan sampai kemudian ada bau-bau amis. Gitu loh. Dan kami juga menolak kalau ada uang haram nih uang haram. Tolak uang haram. Wah, gitu. Jangan sampai ada uang haram yang beredar karena kalau ada uang haram ya itu pecundang benar tuh. Kami tolak uang haram. Nah, jadi kalau sampai ada uang haram, ya berarti habislah nama dia. Selama nggak ada uang haram, kami tetap solid. Terserah permintaan dari teman-teman mau dipisahkan 3 dan 5. Tapi kan jangan lupa SPDP-nya 1. SPK-nya juga 1. Jadi itu nanti harus di-splitsing dulu. Ini kan belum ada splitsingan. Oke, ini kan tadi ada relawan ya di sana ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah nggak pernah terpikir Bung Freddy kalau Rejo sudah menginisiasi pertemuan Pak Egy dan Bung Damai ke kediaman Pak Jokowi, jangan-jangan Projo menginisiasi pertemuan Pak dengan Pak Jokowi? Begini loh. Orangnya kami yang nggak mau diinisiasi. Oh nggak mau? Iya, itu yang mau saya sampaikan. Ngapain? Kita tahu persis standingnya Mas Roy dan kawan-kawan ini sama tentang hal pembuktian ijazah ini di pengadilan. Jadi ide itu pun nggak akan pernah ada dari kawan-kawan relawan? Bukan masalah Nggak ide, usah. niat itu aja tidak ada dari mereka ini. Gitu loh. Jangankan sampai ide itu. Iya. Beberapa waktu yang lalu ketika teman-teman ada relawan Bara JP ke sana, kemudian tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba keluar nanti akan dimaafkan.
Kami nggak butuh maafnya. Ngapain juga dia harus minta maaf kepada rakyat? Karena sudah selama sekian tahun ini ya, selama 2 kali periode presiden, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, meskipun nggak full, itu sudah melakukan tindakan tidak benar dengan ijazahnya yang tidak terbukti benar. Udah. Tuh. Itu kan. Apakah mungkin terjadi perdamaian atau restoratif justice? Tunggu, kan Anda sebut juga kan tadi kan Bung Egy orang yang paling vokal sekalipun yang saya nggak pernah bayangkan dia akan datang sowan ke Solo bertemu Pak Jokowi itu terjadi. Bang Egy, sejak kasus ini masuk di Polda atau bahkan ketika masih ada laporan di Bareskrim, beliau nggak pernah ngomong apa-apa ke publik. Coba Mas Roy. Oh, artinya dia mau kasih tahu ya dikondisikan dulu. Jadi jangan bisik dulu di publik lagi netizen. Ada itikat baik yang ditunjukkan sebelum pertemuan itu. Bukan, jauh sebelum itu kan saya bilang pada saat masih di Bareskrim, setelah di Polda. Tanda surat itu Egy Sujana, PPU. Iya, sebatas itu saja. Setelah itu, Bang Egy itu nggak pernah lagi keluar. Kalau Mas Roy dan katakan saya teroris tadi kan konsisten terus. Oh iya, kita fight. Sehari berapa kali? Harus gitu. kalau itu rakyat harus Konsisten, diberitahu jadi- bahwa ijazahnya palsu. Udah jelas. Itu loh. Dia kayak makan 3 kali sehari ya. Oh, iya. Kalau bicara makan soal cuma Jokowi 3 berapa kali sehari? Kalau kita lihat stasiun TV, channel YouTube ada berapa, nama Mas Roy dan kawan-kawan ada selalu di situ. Oke lah. Oh, untuk menegakkan kebenaran harus gitu, Mas Freddy. Dan untuk menegakkan kartu ini dan menguncinya saya akan main dan kita akan main di merah. Merah, oke. Ganti warna merah. Merah. Itu polisi loh, polisi bener. Udah lihat? Ini jelas fotonya bukan Jokowi yang saya kenal. Adik-adik saya itu harus tahu nih, harus berpikir dengan rasio itu. Foto itu. Jadi kan udah jelas. Dan untuk menegakkan kartu ini dan menguncinya saya akan main dan kita akan main di merah. Merah, oke. Ganti warna merah. Merah. Aduh. Merah. Merah artinya kali ini bukan berani tapi berhenti. Iya, Kita coba menghentikan kemenangan Mas Roy. Oke. Ada nggak merah? Ada. Ada dong, ini banyak merah. Nah, silakan. Angka 9. Aku terpaksa harus nyangkul nih. Nyangkul, bener kan? Nggak semudah yang Ada. dibayangkan Mas Roy. Nggak semudah, harus nyangkul. Nah, 3. Merah lagi ya? Merah lagi. Kita sih tidak percaya sebetulnya ini presiden yang dari merah maupun presiden ke-6 ini ikut-ikutan di sini. Itu merah ya? Iya. Makanya ini harus dihentikan. Nah, sekarang saya harus isi ya. Ya. Sebentar. Uno. Biru. Oke, sekarang Mas Roy main. Harus biru ya? Nyangkul 2 juga? Iya. Wah, kejam. Saya main ini biru bisa berarti? Iya. Aku ngisi biru. Uno. Harus biru. Uno game. Selamat. Saya menangkan pertandingan ini. Memang harus tuh. Memang berarti Pemenangnya nanti biru. Harus host yang menangkan. Ternyata pemenangnya biru memang ini. berarti nanti Jokowi nggak menang, Iya. Roy Suryo juga nggak menang. Yang menang adalah negara. Nah, kuncinya itu lagi. Hukum ditegakkan berarti. Hukum ditegakkan ya. Yang menang negara. Saya ngeri juga Mas Roy. Ini mungkin terakhir ya. Nah, Ini kita menutupnya dengan angka 4 Mas Roy. nah. Angka 4 ini kan Dalam angka yang dalam filosofi Chinese itu angka yang sui, sial. kasihan. Ya sial bagi orang yang dituduh ijazahnya palsu. Bung Freddy, angka 4 ini mengartikan apa ini? Gini loh, kalau menurut Kita saya, menutup game Uno ini dengan angka 4. iya, sial bagi Mas Roy harus 2 kali nanti masuk di penjara. Ya ada angkanya 4 kok. Masa 4 kali? Ya nggak 2 kali, mungkin lah. sialnya di situ. Enggak juga. Harus ada orang yang selama ini 4 kan kayak kursi. Yang selama ini pernah duduk di kursi presiden. Ya, masuk penjara juga dia. Karena gini loh, statement dari Prof. Jimli, statement dari Prof. Mahfud. Kasus saya tuh nggak bisa dilakukan kalau belum dibuktikan ijazahnya asli atau tidak. Dan kemarin mantan Wakapolri, Komjen Ugroseno, pada sidang CLA itu polisi loh, polisi bener. Udah lihat? Ini jelas fotonya bukan Jokowi yang saya kenal.
Adik-adik saya itu harus tahu nih, harus berpikir dengan rasio itu. Betul itu. Jadi kan udah jelas. Anda tetap percaya bahwa ini dijalankan secara profesional? Secara profesional kita percaya dan yakin betul bahwa ini akan berproses juga di pengadilan secara profesional dan hukum akan ditegakkan, kepastian hukum pasti akan terjadi di sini tentang Kalau itu ijazah apple to ini. apple, tapi kan enggak, ini kan apple versus kesemek. Wong jelas BAP enggak penuh aja, BAP tidak bunyi aja kok bisa dilimpahkan. Tapi ya nggak apa-apa, kalau jaksa penelitinya fair, jaksa penelitinya nanti memang benar, pasti akan P19 nanti, pasti itu. Udah aja. Saya melihat ya, dalam percakapan kita di ujung kesimpulan ini, Mas Roy ini segala sesuatu yang kaitannya dengan Pak Jokowi bukan hanya ijazahnya saja diragukan, rangkulannya juga diragukan, pertemuan yang ada di sana gitu ya. Oh iya, Mas Roy, karena palsu. itu tidak benar ada rangkulan, itu tidak benar Nggak ada. ada Kalau itu apa-apa. saya berdasarkan ilmiah ya, memang Oke. itu begitu saya periksa, oh ini AI generated, artificial intelligence generasi AI. Oke. Dan Dua. versi Anda pun nggak akan mungkin datang soal ke sana ya? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Bung Freddy melihat itu juga nggak akan mungkin terjadi ya? Kalau teman-teman teroris ini, Mas Roy dan kawan-kawan, saya memang melihatnya tidak akan pernah datang kepada Pak Jokowi. Mas Roy, Anda siap di pengadilan? Anda siap untuk Oh, bersidang? sangat siap. Jokowi yang nggak siap. Makanya dia berusaha segala cara. Satu, belah bambu. Dua, muter-muter. Kalau siap, dia juga hadir. Atau dia hadirkan ijazahnya di sidang CLS di Solo. Itu pengadilan juga loh. Tapi kan nggak ada. Kuasa hukumnya Irfan yang ada di sana itu, wah bilang kalau ini disita oleh Polda Metro, ya nggak bisa. Tetap pengadilan itu tertinggi. Harus dihadirkan Tapi satu ijazahnya yang dan mungkin ketahuan berbeda. nanti palsunya. Ini soal ijazah ya, yang keputusan dari Komisi Informasi Publik. Pusat. Nah, Sorry, Komisi Pak. Publik itu keputusan bagus dari juga. KIP yang disebutkan bahwa KPU Harus membuka buka semua ijazah itu. yang Nah, menjadi syarat pendaftaran yang Capres selama ini ditutup-tutupin. 2014, Tadinya ada 9 item. Kalau saya Sudah sih, dibuka. saya sih sepakat dengan apa yang dikatakan Bonatua, bahwa ini adalah kemenangan publik. Iya, publik ini Saya menang. sepakat itu. Jadi keputusan KIP Ini yang ini disahkan. Nantinya adalah Oke. kita akan melihat 5 versi seperti ini. Dari KPU daerah Solo 2 tahun 2005-2010, KPU DKI Jakarta 1 tahun 2012, KPU Pusat 2 2014-2015. Dan itulah saya sudah tahu Mas Abe dan semua pemirsa akan ada kesimpulan baru dari legalisasi ini. Nanti akan ada temuan. Iya. Dan saya sudah menemukan itu dan Jadi itu palsu lagi nanti. saya ulangin, ini adalah kemenangan publik. Kemenangan publik apa maksudnya? Bahwa memang publik berhak mengakses informasi. Kemarin perdebatannya adalah apakah ini informasi rahasia atau yang memang layak dibuka kepada atau diberikan kepada publik selaku pemohon. Tetapi kalau dikaitkan dengan ijazah Pak Jokowi, masalah kepalsuan, kebenaran dan lain-lain, dan posisi Pak Jokowi, saya yakin 100% bahwa tidak ada kaitan dengan perkaranya, khususnya yang di Polda, perkara Mas Roy dan kawan-kawan. Karena dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazahnya SD, SMP, SMA, sama kuliah itu ada semua dan asli ada pada dia pada Baru saat setelah itu. terbuka kemarin, Begitu. sekarang ngomong gitu. Dulunya kan betul-betul Enggak, saya disembunyiin. konsisten ngomong itu, Mas. Enggak. Jokowinya nyembunyiin ijazah, nggak boleh lihat. Kemarin aja nggak boleh dipegang, nggak boleh disentuh. Akhirnya gimana bisa ada orang yang nggak megang, nggak nyentuh, ada plastiknya. Seseorang bilang, oh ada embusnya. Nggak bisa dirasa ada plastiknya, kok bisa dirasakan embosnya itu gimana sih? Nggak ada. Ya udahlah, kita tunggu Akan aja. selalu seperti itu, makanya saya bilang juga nanti diputus juga di pengadilan akan selalu ditolak. Jadi memang ya konsisten, Mas Roy ini akan konsisten dengan itu. Konsisten gitu. ganti warna. Baik, terima kasih ya Mas Roy ya. Baik, Terima kasih ya terima Bung kasih, Freddy Mas ya. Abe. Tapi yang jelas satu hal ya, kalau misalnya memang ya ini perbincangan yang menurut saya semakin didalami ya, isunya semakin membingungkan gitu. Karena sampai pada prakteknya ini semua dihadapkan kepada fakta-fakta yang dibuka di depan publik,
di depan persidangan, saya rasa harusnya ini membawa kita kepada arah yang benar. Membawa kita kepada apa yang sesungguhnya kita sebut dengan kebenaran. Satu yang barangkali mungkin kita lakukan adalah rangkulan di sini. Ya, Oke, kalau itu Salaman dulu. Kalau ini bukan salaman dulu. Ini yang kayak ini. Kalau ini bukan kalau ini bukan Kita bersama-sama rangkulan di sini. Nah, ini nggak AI. betul. Ini asli. Ini saran saya gini Mas Roy, Ya. Bung Freddy. Kalau misalnya nanti Bung Freddy dan Mas Roy ke sana, ataupun kalau misalnya ketemuan, Atau Jokowi ke sini. Atau apapun itu pertemuan, itu lah. divideokan barangkali ya. Iya, divideokan seperti ini mungkin ya. Saya coba videokan. Nah, atau kita bikin Kalau selfie. yang penting itu Oke, kita foto dulu. Iya. Nah, ini rangkulannya kayak gini. Siap. Dan saya berharap bahwa ya proses ini berjalan ditempatkan pada koridor yang benar. Ya. Ditempatkan pada proses hukum yang berjalan dengan transparan dan adil. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya, Mas Roy. terima kasih. Sampai jumpa.